A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kakak yang baik, kemarin kita bahas tentang cinta. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul in kana aba'ukum, bapakmu, wa abna'ukum, anak yang hari ini jadi simbol pamer. Anak saya sudah pegawai di sini, anak saya kerja di sini, anak saya sudah bisa ini, anak saya sudah selesai hafalannya dan seterusnya. Wa ikhwanukum, adik-beradikmu, saudaramu. Wa azwajukum, istrimu yang cantik itu, yang glowing itu, yang kau kasih make up, kasih baju mahal. Ataupun mungkin suamimu yang hari ini menjabat di sebuah kantor atau perusahaan besar. Azwaj wa ashiratukum. Ashirah itu tadi yang kemarin kita bahas tentang terah, keturunan, garis keturunan. Saya ini keturunan darah ungu, darah pink misalnya itu, karena fans Korea jadi pink. Wa tijaratun wa amwalun iqtaraftumuha. Ini menarik sekali kalimat amwalun iqtaraftumuha. Harta yang dikejar-kejar mati-matian, yang sampai pada pemahaman ternyata udah punya 10 mobil pun tetap yang dipakai cuma satu. Nggak bisa dia pakai 10 mobil gantian-gantian. Ketika dia punya apartemen mewah, ya dia nggak bisa tidur 1 jam di apartemen A, 1 jam di apartemen B, itu nggak bisa. Berarti dengan orang-orang yang nggak punya apartemen, sama-sama tidur di satu tempat yang sama. Belum sampai ilmunya untuk tidur di tempat yang banyak. Makannya sepiring, berarti orang kaya dengan orang miskinnya sama, segitu-gitu lah porsinya. Cuma mungkin ada yang agak menggunung, ada yang seuprit. Amwalun iqtaraftumuha. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran orang. Wa tijaratun takhshawna kasada.
Dia akan lakukan apapun untuk menjaga bisnis dan usahanya supaya jangan sampai rugi. Takhshawna kasadaha, artinya yang sangat engkau takutkan, sangat engkau khawatirkan kerugiannya. Nah, balik lagi pameran selanjutnya setelah bisnis, yaitu masakinu tardawna. Makanya ada orang malu kontrak, dia lebih memilih KPR. Tidak apa-apa riba, yang penting nanti jadi rumah sorang. Siapa ngajarkan begitu? Wahai orang tua yang mungkin dengar video ini, jangan jerumuskan anak keturunanmu dalam maksiat. Engkau punya anak sudah kena hisab sama Allah, kau suruh lagi dia ngeriba. Apa tidak masukkan neraka anak bulat-bulat? Ini anak-anak mungkin sudah ngaji, mau ngelawan orang tua tak berani. Maka mereka milih diam. Tapi saya mau kasih tahu sama antum, tolong sampaikan baik-baik. Di surat Luqman surat 31 ayat 15 itu Allah bilang, kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar perintah Allah, tidak sesuai dengan syariat, kamu boleh lawan. Fala tuti'uhuma, jangan ditaati. Orang tua jangan baper lalu marah-marah bilang anak durhaka. Kau tuh orang tua durhakanya. Jelas? Sangat fair Islam ini. Ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Orang tua muhasabah, anak pun muhasabah. Anak nyampaikan baik-baik pelan-pelan, orang tua juga harus mendengarkan dengan lebar. Maka awal-awal saya dulu memutuskan untuk mengontrak, adalah omongan macam-macam. Ya namanya juga lagi miskin ya, suku-suku orang yang mau ngomong apa kan, betul nggak? Namanya antum lagi miskin, lagi tak berduit, lagi susah, bisnis tak ada, hasil belum nampak, uangnya antum juga pas-pasan, jengap-jengap kata orang Melayu. Apa kontrak, mendingan duitnya dipakai untuk ini. Sayanglah, tak apa bah tinggal ini. Saya ngisi di beberapa lembaga-lembaga keuangan dan beberapa kepala-kepala cabangnya itu santri-santri gitu. Nawarkan mereka, tak berani, karena tahu saya udah deklarasi. Apa saya bilang kontrak di dunia. Ya kan, ya asal jangan nanti ya sengsara di akhirat. Ya, dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal. Tempat tinggal saya bukan di sini. Kita semuanya tinggal di sini. Sementara transit ya. Maka kalau transit, nggak usah habiskan duitnya untuk di tempat transit. Nah, saat sedang ngontrak itu orang ngomong macam-macam. Dengarkan, lupakan. Apa diulang? Dengarkan dan lupakan. Nah, cinta palsu itu teman-teman, ya kan? Bapak, anakku berprestasi, anak kamu bandel, yang pegang terus banggakan saudara. Ini yang pegang proyek ini masih saudara saya. Keren sekali ilustrasinya. Suami saya pejabat, istri saya selebritis. Banggakan keluarga ningrat, hanya boleh gaul dengan yang satu kasta, hanya boleh nikah dengan yang sejenis. Ada kan? Maksudnya bukan jenis kelaminnya, sesama keturunan A, keturunan B, tidak mau. Orang tuanya kaku, tidak mau. Ya kan, terjebak riba karena gengsi.
lebih memilih riba daripada ngontrak. Ini cerdas atau gimana sih? Awal-awal saya ditentang. Apa ngontrak? Ambillah rumah KPR. Ujung-ujung sana tempat jin buang anak. Tidak, saya bilang saya mau dekat masjid. Dan saya pilih hidup untuk itu. Nah ternyata sekarang pada niru semua. Pada niru. Hilang hidung antum gara-gara kontrak. Telinga hilang. Muka? Makan masih bisa. Tetap bisa tidur nyenyak. Tidur masih pejam mata atau nungging tidurnya. Apa yang berkurang? Tidak berkurang kemuliaan. Antum dengan saya sama-sama kontraktor. Jadi aksi yang dicari-cari orang-orang tuh kumpulkan harta, bangga-bangga harta, pamer-pamer saldo. Ini usaha, saya punya cabang sekian, punya usaha di sini, punya buka bisnis di sini. Kayaknya lah untung. Kalau udah duduk berdua laporan keuangan, tahu kita masalahnya. Betul. Ketika dia memperkenalkan diri sebagai pengusaha itu kan memang harus dianggap wah kan, supaya kita bilang wow. Terus gue harus bilang wow gitu. Rumah di lokasi elit, tidak peduli tuh dapatnya dengan cara maksiat atau apa. Ustaz berarti tidak boleh dong tinggal di rumah elit. Ini ngajinya tak selesai. Saya mana ada melarang antum punya duit banyak. Malah saya suruh kan, ya Allah berikan. Doanya apa yang diajarkan? Ya Allah beri kami rezeki. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Antum tinggal di rumah mewah, boleh. Siapa yang melarang? Ada syariatnya, ada. Nabi Sulaiman tuh kaya raya, istana, bukan lagi kawasan elit. Ini elit juga. Ekonomi sulit. Tinggal di komplek elit, begitu meninggal tidak ada yang tahu. Karangan bunga dari depan rumah sampai depan komplek, sampai security penuh full karangan bunga. Semua turut berduka cita. Begitu sholat jenazah tak sampai 20 orang. Kenapa? Tidak ada yang mau nyolatkan. Ngeri. Ini kisah nyata. Kayak gitu antum bilang, this is my brother, this is my bro. Bro apa benda? Kau mati tak ada yang menyolatkan. Apanya yang bro? Dia di luar tepas tepus berasap. Kau mati di situ terbaring jadi jenazah. Begitu ditengoknya, oh cantik istrinya, boleh kita kacau itu. Setan. Itu yang antum anggap saudara, itu yang antum pertahankan mati-matian. Kawan-kawan yang kayak gitu. Cukup. SMK nih belajar. Di SMK nih kita belajar bersih-bersih hati, bersih-bersih kawan, cari lingkungan. Ada orang tak terkenal di dunia, tak terkenal di sosmed, tak punya sosmed bahkan. Begitu meninggal tak berhenti orang nyolatkan jenazahnya. Bertanya-tanya kita, siapa orang ini, apa amalannya? Masya Allah, tabarakallah. Di situ saya paham, oh you are what you give. Engkau adalah apa yang engkau berikan. Ustaz saya belum punya duit, Ustaz. Tenaga ada enggak? Waktu ada enggak? Doa ada enggak? Ayo kasih. Tunaikan itu, kasih ke orang-orang. Ya kan, yang punya kawan-kawan yang katanya, wah bro, kau lagi kaya, kau lagi banyak duit, merapatlah mereka.
Kalau bisa kau dimanfaatkan, kau dimanfaatkan. Dia bisa makan gratis pakai badan kau, pakai duit kau. Cuma modal bro-bro ya. Kau mati nanti tengok, kau udah jatuh nanti tengok, kau udah bangkrut bawa belur, sangsot, udah mau mati, kau tengok siapa yang bersama dengan kau. Itu kalimat siapa? Kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, engkau keturunan, engkau keluarganya Rasul, engkau disebut sebagai Babul ilmi, pintunya ilmu. Wahai Ali, banyak sekali orang-orang yang kagum kepadamu. Berapa banyak jumlah saudaramu? Dijawab sama Ali, sebentar. Aku akan lihat saat aku sedang susah. Itulah yang kemarin saya bilang dengan episode rest area. Apa? Di rest area itu bisa meluruskan badan, bisa mandi, bisa wudhu, bisa sholat, bisa makan sebentar. Namanya rest area. Nah hari ini antum-antum yang mungkin sedang jatuh, sedang terpuruk, ditinggalkan sama orang-orang, tidak ada lagi orang yang mau merapat sama antum. Itulah rest area, kesempatan antum ngecas, introspeksi, muhasabah, buang ego jauh-jauh, buang gengsi itu jauh-jauh. Tidak nambah mulia sedikit pun, tidak nambah, demi Allah tidak nambah. Duduk kita dihina orang, caci maki orang, kan gitu. Kalau kita susah, dia hilang. Begitu kita senang, dia datang. Begitu kita dapat musibah, dia berbahagia. Senang, dia sujud syukur. Begitu kita berhasil, dia sakit hati. Apakah Allah benci sama antum? Dah, justru Allah sayang. Kenapa? Karena episode susah itu satu-satunya cara untuk bisa balik ke Allah. Cara paling mudah kembali ke Allah adalah episode susah. Catat besar-besar tuh. Apa? Episode susah adalah cara paling mudah kembali kepada Allah. Jangan marah-marah lagi di rest area. Senyum, matikan mesin. Beberapa kawan-kawan saya bilang matikan sosmed dah. Jangan gatal. Ente lagi banyak utang, lagi banyak masalah, jangan banyak tingkah. Kadang-kadang tingkah lakumu itu yang bikin orang geram. Kau udah lah tak bisa bayar utang, janganlah banyak gaya. Diam, senyap. Tapi kalau orang nelpon, angkat. Orang WA balas kalau lagi ada kuota. Saya tahu kuota tuh mahal bagi sebagian orang yang sedang ada di rest area. Bahkan santri-santri di sini nih saking pakai wifi bersambung-sambung, kartunya mati. Tak pernah ngisi pulsa. Itu juga tidak benar. Saya punya kartu handphone dari tahun berapa? Balik dari Malaysia pokoknya 2012 sampai sekarang tidak pernah ganti. Kartunya, nomornya masih nomor yang sama, masih WA yang sama. Biasa kan orang tuh WA-nya lain, kartunya lain. Tidak punya nomor HP yang di situ, di telepon di situ kayak ini. Nomor teleponnya entah kemana, WA-nya dia. Macam-macam lah alasannya. Nah, salah satu guru saya bilang kalau mau nilai seseorang itu lihat nomor handphonenya, suka ganti-ganti. Nah, biasa orang kalau suka ganti-ganti handphone tuh harus waspada gitu. Banyak utang biasanya. Saya bukan 1-2 orang, saya ketemu nomor-nomor ganti-ganti tuh tak bisa dipercaya. Kalau antum lagi di episode rest area, matikan mesin. Mungkin mesinnya sedang panas, bannya sedang panas, siram dulu pakai air. Ambil air dingin, isi karburatornya. Cek itu wiper, air wipernya kering atau penuh. Dia anak transport kan.
cek bensin, rem gimana, kan ada tuh angin ban gimana, itu kesempatan di rest area tuh cek semuanya satu-satu. Kalau saya bilang sama kawan-kawan, tambahan sambil antum di rest area, itulah kesempatan ngasah pedang. Nih dengarkan baik-baik. Antum dikasih waktu 2 jam. Berapa? 2 jam. Dan antum dikasih bekal 1 pedang, 1 buah pedang. Dan beberapa pohon pisang yang disuruh untuk tebang. Dalam waktu 2 jam, apa yang dilakukan? Hampir sebagian besar orang akan ambil pedang, langsung tebang pohon. Berapa pohon dia mampu tebang? 100, 120, 110. Dalam waktu 2 jam dia langsung ambil pedang, langsung tebang. Itu orang kebanyakan. Apa? Kalau orang pintar, orang cerdas, berapa lama waktunya? 2 jam. Oke, dia akan ambil setengah jam untuk mengasah pedang. Ngapain? Ngasah pedang. Setengah jam itu apakah mengurangi waktu yang 2 jam? Dan sepertinya antum berkurang, yang lain sudah pada nebak semua. Tapi karena pedang antum sudah tajam, maka tuh tidak perlu tebang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak perlu. Sekali tebas langsung putus. Selesai. Yang lain sudah berhenti tengah jalan karena pedangnya tumpul. Antum pedangnya masih tajam. Terus. Nah, teman-teman antum yang ustadz, yang guru, yang muallim, yang pengajar, guru les, apapun itu, luangkan waktu untuk masuk ngasah pedang sebentar, upgrade ilmu. Aku udah betul belum nih? Jangan maut ya, kedengaran. Ya kan? Baca lagi, tahqiq lagi itu doa kunut, betul atau salah. Cek lagi bacaannya, mana yang mat tabi'i, mana yang mat jaiz, mana yang mat wajib. Itu namanya rest area. Itu yang namanya mengasah pedang. Saya saat 2012, 2013, entah berapa Quran sudah saya coret-coret, kasih stabilo, saya hafalkan nomornya, saya hafalkan ayatnya, saya hafalkan nomor suratnya. Belajarlah tuh tiap subuh ini, saya tengok tak ada buat catatan. Dah pintar benar ke? Antum pernah nengok saya kalau dengar tausiah dari ustaz-ustaz? Selesai ustaz tuh ngomong, selesai saya ngetik. Saya paksa diri saya 5 tahun. Antum suruh ngomong begagap, tak bisa. Suruh catat, tak mau. Gimana mau jadi orang pintar? Nasib mau berubah. Suruh nyampaikan ulang, tak bisa. Catat pun tak mau. Antum kira cuma cukup keduduk dengarkan gitu? Tak bisa, bos. Kata di handphone saya tidak. Kadang-kadang kalau ustaz-ustaz misalnya saya live nih sama ustaz-ustaz misalnya gitu, mereka tausiah, saya kan belum lagi nunggu kan. Nah, mereka tausiah ternyata selesai mereka tausiah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai catatan saya. Bisa gitu belajar untuk. Itu namanya ngasah pedang. Jadi jangan cuma mau hasilnya. Banyak sekali yang mau cuma hasilnya. Nanti nunggu catatan dari orang ustaz, mentalnya gimana? Kan nanti diupload ustaz. Mentalnya tuh miskin. Mental nerima, mental mustahil, coba bilang. Mental mustahil. Bisa dibikin kaya sama Allah. Tidak ada yang instan teman-teman, semua berproses. Saya pun berproses.
nyata, dengarkan, merenung, gak tidur kadang malam. Malam tuh kadang belum bisa tidur, pikir gitu, ambil buku, ambil catatan, dengarkan ayat. Kadang Bunda tanya, ya ini ayat apa ya, surat berapa? Oh ini surat Al-A'raf kayaknya di situ. Isinya tentang ini. Asa pedang. Nah, lalu hari ini belajar apa, Ustaz? Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan proses, terbiasa dengan rest area, terbiasa dengan episode jatuh di bawah, nanti begitu muncul ke permukaan, pasti dia juga akan menghargai orang lain. Itu rumus. Nah, lihat ayat Quran yang terjadi, yang kita baca hari ini di surat Az-Zumar. Antum buka surat Az-Zumar, surat 39. Ini ayatnya yang sering saya bahas. Inilah gaya manusia. Mau ada di sini dulu. Gaya asli manusia. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar surat ke-39 ayat 49. Ya, baca sama-sama 1 2 3. Fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utiduhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Fa idza, ada kata-kata idza, berarti pasti terjadi. Fa idza massal insana durrun da'ana. Ada namanya baksun. Baksun itu ujian level paling rendah, kena omongkan, kekasaran verbal. Cie, soalin dia sekarang, itu baksun, ujian-ujian level-level kecil. Cie, dapat transferan dia, makan duit anak yatimnya, baksun. Cie, hidup-hidup dari dakwah, pantaslah tuh di dakwah, banyak duitnya rupanya, duit umat dimakannya, itu baksun. Ustaz pernah dengar begitu? Kenyang. Kena gitu kan? Kenyang. Terus gimana Ustaz nyikapinnya? Pura-pura bodoh. Kalau ketemu tetap saya sapa, ajak makan sekalian kasih hadiah. Yang ngomongkan Ustaz begitu, Ustaz kasih hadiah. Iya. Doakan baik-baik, doakan. Aku bukan urusan sama dia, aku urusan sama Tuhan aku. Kau mau jahat, kau jahat sama untuk urusan kau seorang. Kita tak usah ngelawan. Namanya sampah tuh, walaupun gimana lah dia moles-moles diri, tetap sampah dibuang orang kok. Mana ada tai cecak jadi mulia gara-gara nempel di alpat? Bang Jul, ada tai cecak di atas alpat tuh, Abang Jul buang atau biarkan? Oh ini kenang-kenangan Ustaz, dari seekor cecak merampok. Pura-pura bodoh, ajak makan, kasih hadiah. Gitu cara ngadapi orang-orang jahat sama kita tuh. Kalau antum lawan juga, antum klarifikasi juga, antum bela diri dan segala macam, itulah bengak ketemu bengak, bodoh ketemu bodoh, angin tepok angin. Tidak pakai edit-edit saya ngomong, antum tersinggungnya tinggal lem. Apa kan? Tidak ada cari fans saya di SMK. Anehnya tuh kok makin nambah gitu, itu yang bingung saya tuh. Udah tahu SMK ini ngomongnya keras, hitam ya bilang hitam, setan ya bilang setan. Bilang bodoh ya bodoh, jahil murakkab. Dan
Fa idza massal insana durrun da'ana. Kalau udah kena masalah, kalau udah kena musibah, tadi baksun ya, level 1. Ingat enggak Mas? Nah, mulai agak keras sedikit, kena fisik, durrun. Oh, ini udah mulai agak goyang nih. Mulai ditarik gini, gini. Nah, itu durrun namanya. Mana kamera nampak enggak? Ini ditarik-tarik gini nih. Nah, digini-gini kan. Namanya durrun. Dipukul-pukul. Udah? Baksun tuh level rendah. Dibully, kena hujan, rintik-rintik, itu baksun. Dicurigai, difitnah ini itu, biasalah. Naik level durrun. Durrun sudah mulai fisik. Luka, kena pukul, kena tinju, kena goyang-goyang gini, itu namanya durrun. Udah? Naik lagi yang paling tinggi, zulzilu. Nah, zulzilu itu teman-teman sampai demam gitu. Sampai sakit badan kita. Harta kita diambil. Wah, kan yang kalau kena riba tuh, ya kan begitu kena tagih, kompornya diangkut, kursi, kulkas diambil orang, betul nggak? Maka saya tuh paling takut kalau udah jamaah bilang, Ustaz, bisa enggak saya mau wakafkan kulkas saya? Tolong, tapi saya enggak punya kendaraan Ustaz untuk ngambilnya, bisa enggak Ustaz pakai pick up dari Munzalan datang ngambilnya? Udah saya bilang. Tetangga nengok, matanya mata lalat. Masjid Kapal Munzalan sedang mengambil paksa kulkas warga. Cuman lah. Ngeri nak caption itu. Dia mau wakaf, tak punya mobil, kita ngambil datang, lalu dibikin caption. Hai guys, coba lihat ini masjid kapal yang katanya Ustaz Lukman itu rupanya pantaslah kaya banyak ininya, rupanya ngambil kulkas warga guys. Itu kenapa saya suruh kita bikin berita acara, bikin tanda tangan serah terima. Qadarullah, ibu yang punya rumah di dalam, anaknya lagi nangis. Tuh guys, lihat guys, betul guys, itu sedih dia guys, luar biasa ini masjid menzolimi warga. Paham untuk manusia? Oh, manusia paham tak? Begitu hari ini manusia itu, matanya lalat, hatinya lalat. Yang ditengok sampah, busuk, tai. Dah. Jelas? Hari Jumat nih ngomong-ngomong kayak gini. Biar paham tuh, biar gak terkejut nengok dunia ini. Ustaz-ustaz sabar-sabar, lapang-lapang hati. Usah baper-baper, kau milih dakwah, konsentrasi lah, siap-siap. Tidak sampai kayak Nabi Muhammad kita nih. Jangan lebay-lebay, biasa aja. Santri-santri jangan lebay. Sesusah-susahnya kita dan jauh lebih susah lagi. Ente masih bisa makan, ada yang mikirkan. Bisa tidur pakai AC, guling-guling ente dari sini ujung sini sampai ujung sana. Tidurlah di Munzalan ini. Tidak ada tulisan dilarang tidur di sini, tidak ada. Sampai halaman depan pun itu tidak boleh. Jelas? Manusia dengar semuanya manusia. Tidak usah terkejut ya tengok dunia ini ya, biasa saja. Apa? Biasa saja. Tetap senyum, tetap makan enak, tetap tidur nyenyak. Orang jahat-jahat sama kita, ajak makan, kasih hadiah, doakan yang baik-baik. Gitu udah selesai. Antum katanya ngurus dakwah, mintanya surga, ridho Allah, ilahi anta maksudi. Mula kau yang ngomong gitu. Tuh, belum selesai kajian, nasi udah datang. Masa antum ngeluh kayak gitu? Mustahil bener antum nih. Tak berhenti makan di sini kok ngeluh. Susah saya, bisa tak cukup. Mustahil kan? Tak pantas jadi orang kaya kata Allah. Ngeluh terus hidup ente.
Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kau yang bersyukur. Ustaz marah kan? Enggak. Harusnya ente setahun 2 tahun sudah menunjukkan progres yang luar biasa. Fasilitas lengkap. Itu Ustaz, Tuhan kita dengan Tuhan saya dengan Tuhan ente beda kan? Sama tak? Ngapa dengan fasilitas yang begini lengkapnya ente tidak jadi siapa-siapa? Bidang yang dititipkan sama ente tidak juga ente kuasai. Pegang kuat-kuat, ngasah pedang. Tak perlu kita jelaskan siapa diri kita, ya kan? Karena orang yang benci tidak akan percaya. Orang yang sayang dan cinta sama kita tidak membutuhkannya. Selesai. Baksud durrun zulzil, goncang. Difitnah, kita pun kerasa di hati. Anak istri kita diintervensi, wah itu zulzil. Allah bilang cuma durrun. Fa idza masal insana durrun da'ana. Kalau sudah kena durrun level 2, langsung berdoa, ya Allah, please ya Allah. Di pojok situ nangis. Datang konsultasi, Ustaz bawa tisu. Alhamdulillah sekarang udah tidak ada kemo konsultasi, tak berani. Sampai mereka bilang gini, "Ndaklah Ustaz, percuma gak saya cerita-cerita tuh. Ujung-ujung saya dah tahu dah jawabannya. Saya yang salah." Alhamdulillah. Materi Ustaz tadi di SMK itu itulah dia jawaban dari pertanyaan hidup saya. Dan alhamdulillah mantap. Memang disetting kayak gitu. Da'ana li jambihi. Thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Tapi begitu selesai, kata Allah, aku lepaskan dari masalahnya, kasih nikmat sedikit lagi. Qala innama utituhu ala ilmi. Aku bisa berhasil karena ilmu yang ada pada ini. Karena kita pintar. Karena otak kita ni. Iyalah kata malaikat, otak kau tu lah. Quran tu teman-teman kalau ngomong tu hitam-hitam, putih-putih. Allah bilang apa? Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tahu tak itu tuh ujian kata Allah. Maka tidak lulus teman-teman di level 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta. Tidak lulus. Orang ujian 500.000 ya teplongkeng. Baru ujian 500.000 udah teplongkeng, jatuh masuk parit. Udah tidak jujur. 500.000 nipu. Oh kata Allah, mana biar dicerita 2 juta kayak gini. Kau 500 ya dah goyang dah imanmu. Murah sekali. Receh betul kata Allah, level keimanannya 500.000 ya. Ada yang lebih parah lagi. Ini ada pengadaan Quran, sekian Qurannya, ngambil untung 10.000 satu Quran. Qurannya 15, 150.000. Segitu harga dirinya. Tolong rubah kwitansinya ya nanti ya. Catat harga asli ya. Kwitansi dirubah. Pakai kopiah, kayak baju koko, bawa nama Islam. Kayak gini antum ngarapkan hidup antum berubah sampai mati tak berubah. Kaya ente gara-gara 150.000 itu. Demi Allah tak akan pernah kaya. Ayo muhasabah yuk. Yuk introspeksi yuk. Yuk koreksi diri ke dalam. Ada yang salah tak dalam diri kita? Ada yang salah tak? Kita cek. Teman-teman, abang kakak, bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun.
bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun, itu menunjukkan banyak sekali manusia-manusia itu sudah dikasih tahu berulang-ulang tapi tetap ya tak paham-paham. Kalau di Al-Kahfi yang sering saya bahas 1854, apa bunyinya 1854? Apa 1854? Paling banyak bantah. Begitu memang. Dikasih tahu tuh baper, dia marah. Dia tetap menganggap dirinya pintar gitu. Tapi tidak dikasih tahu, kita kasihan nengoknya gitu loh. Pokoknya hari Jumat ini hari bersih-bersih lah. Gimana Ustaz cara menyikap, cara melihat hati kita tuh masih sombong dan masih ego dan masih tinggi? Gampang. Kalau ada teguran, kalau ada kebaikan, yang kita lihat adalah orang lain, maka itu artinya hati kita masih tinggi. Ada tulisan, ada postingan, ada share sesuatu dari orang lain, entah siapapun itu, tidak peduli siapa. Terus antum baca tulisan itu, astagfirullahaladzim, kena aku nih, aku yang kena. Tapi kalau gini, tulisan siapa nih? Alah dia macam betul yang nulis ini, aku lebih baik daripada dia. Inilah sampah. Paham itu? Paham kan? Jadi kalau nengok sesuatu, langsung ngacanya ke siapa? Nah, langsung bilang ini tulisan untuk aku. Siapa yang nulis? Siapa yang bikin caption? Tidak penting. Kalau ada kebaikan dan ada kebenaran di situ, tangkap, ambil. Itulah kita belajar unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kalau antum masih pilih-pilih, sombong berarti. Ingat cerita Imam Abu Hanifah? Masih ingat tak? Imam Abu Hanifah itu julukannya Imam Al-A'zam. Apa? Imam Al-A'zam itu apa? Imam besar, Syekh Kabir. Ulamanya para ulama, gurunya para guru. Nomor 1. Kan ulama fikih itu ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lain banyak, tapi yang diakui ini 4. Nomor 1 siapa? Gurunya guru, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketemu sama anak kecil yang sedang main sendal, main pakai sendal, sendalnya tinggi. Lalu Imam Abu Hanifah nengok, sayang si anak ini, sayang betul sama anak ini. Lalu ditegur, wahai anakku, wahai ananda, hati-hati sayang dengan melangkah kakimu. Sendalmu itu nanti bisa membuat engkau terjatuh, terkilir atau terseleo, bisa jadi patah tuh. Lalu dibilang, oh terima kasih wahai Tuan, kata anak kecil ini, mungkin sebesar-besar Fayat gini lah. Terima kasih wahai Tuan, kalau boleh saya tahu siapa namamu? Dia bilang, saya Nu'man, N-U-M-A-N. Saya Nu'man. Anak kecil ini tahu sama ulama. Oh, engkau Imam Abu Hanifah. Orang-orang menjulukimu dengan Imam Al-A'zam. Apa kata Imam Abu Hanifah? Dak, itu julukan dari orang-orang. Aku tidak pernah menganggap diriku seperti itu. Ini asli ya. Kalau orang zaman sekarang kan bilang ndak-ndak itu minta puji 2 kali kan. Kakak cantik loh kak. Ah masa sih? Iya, minta puji 2 kali. Alah istri aku nih solehahnya. Papa nih bisa aja. Iya loh sayang, 2 kali minta puji. Sakit jiwa. Maka ketika ada yang puji, bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar walillahil hamd. Gitu. Tapi iya ke tadi? Iya. Masih kan. Jadi kalau istrinya dipuji, kalau puji istri siap-siap bilang apa? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah walillah. Nah maka saya pun milih-milih juga gitu untuk ngedifikasi orang yang kira-kira hatinya udah bersih, ya kan, soleh, lahir dan langsung bikin amal soleh. Nah itu baru boleh sebut-sebut di SMK gitu.
Kalau yang berpotensi jadi setan tuh nggak disebut-sebut. Nah, saya tidak sebut merek. Hari ini yang penting hari Jumat, aku tahu hari apa itu ya. Ada apa nanti siang. Udah? Sampai mana tadi? Sampai Nu'man. Engkau imam besar, semua orang memujimu, karyamu banyak, tulisanmu, ilmumu, semua orang belajar padamu. Kata si anak kecil ini, itu orang-orang yang memberi penilaian seperti itu. Kata Abu Nu'man. Wahai Tuan, kata si anak kecil ini, sebesar ini, bolehkah aku menyampaikan sesuatu kepadamu? Silakan, ahlan wa sahlan. Wahai Tuan, saya ini melihat engkau sangat kagum. Berterima kasih kau sudah mengingatkan saya tentang sendal saya yang mungkin terpeleset atau terjatuh. Ya kan? Terjatuh. Tapi sendal saya ini hanya membuat saya terjatuh di dunia. Wahai Tuhan, tahukah engkau nama besarmu, nama baikmu, amanah yang Allah titipkan berupa ilmu kepadamu? Kalau kau salah menggunakannya, wahai Tuhan, akan membuat kau tergelincir ke neraka jahanam. Tersungkur Imam Abu Hanifah, nangis sesenggukan. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ucapan anak itu benar. Ucapan anak itu benar. Seorang Imam Abu Hanifah, gurunya para guru, masih tersungkur dengan rasa budak kecil. Kau siapa? Kita siapa? Baru jadi pengasuh, wakil pengasuh. Itu pun baca doa masih belepotan. Ayat Quran masih samsut-samsut. Kok sombong betul, nak mau dengar, merasa punya otoritas, merasa punya segala-galanya. Tunggu tanggal mainnya. Ada waktu ke panggung, udah selesai. Jangan nak mancing-mancing, saya bilang. Siapapun antum. Banyak yang penasaran, Ustaz ngomong kayak gitu di internal tuh ada orangnya, Ustaz. Ada orangnya. Ustaz tahu orangnya? Tahu. Terus gimana Ustaz? Pura-pura bodoh dulu. Ketika saya anggap sudah berlebihan, ngelunjak kalau kata orang Melayu, tahu? Nah, saat dia mulai muncul tuh kita pangkong, pang gitu, tahu? Pernah main gamenya tuh? Yang itu, nah tuh, tahu? Saya paling suka main itu, paling suka. Nanti mau ajak fireman itu. Yang kalau muncul dipukul tuh fire, tentong. Kan nggak bisa mukul di pondok, mukul di tempat main game. Tahu, masa tak tahu? Mata ada, telinga ada, screenshot ada, rekaman suara ada. Mata-mata di mana-mana. Ngomong ya kita puas-puas, gerutu-gerutu ya kita. Apa? Telinga saya dengar. Telinga saya dengar. Coba ya melunjak gitu sekali gitu. Kalau bahasanya Hamzah tuh qatalnahu bisayfi, kita bunuh pakai pedang besok. Qatalnahu bisayfi. Dah. Hari Jumat itu kayaknya yang pas, karena hari ini agak panjang. Saya tahu tadi antum baca Al-Kahfi sudah 5 watt. Tapi insya Allah di depan mudah disiapkan, banyak orang-orang baik. Ada yang nanya, apa pangkong Ustaz? Pangkong is dipukul dengan keras. Soto pangkong itu makanan khas Ramadan. Ya, dah dipukul dengan keras. Ya, teman-teman semua, semoga hari Jumat ini jadi hari yang penuh berkah.
hari bersih-bersih badan, bersih-bersih hati, bersih-bersih fisik. Kalau punya baju warna putih, disunahkan pakai baju warna putih. Kalau nggak punya, ya jangan ngambil punya kawannya. Nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting bersih. Yang penting bersih, ya, insya Allah. Ustaz, bajunya bagus, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Baju apa tuh Ustaz? Namanya LK Premium. Ini yang baru keluar dan ini yang versi 2 warna. Jadi cuma ada 2 warna, hitam dan putih. Yang di sebelah kanan ini namanya songket sambas, pucuk rebung namanya. Yo, ajak orang kita juga saang, alo, gitu kan. Apa? Pak Usul? Yo, ajak orang kita juga saang, apa? Ini namanya pucuk rebung, ditenun pakai tangan. 3 minggu baru jadi. Ya, jadi ini tidak bisa pakai pabrik. Nah, ini yang kita jaga. Ibu-ibu yang melestarikan ini kita stempel di sini, dipakai untuk sholat Jumat, dipakai untuk kebaikan. Nah, nanti kalau yang mau, mana akunnya LK Premium? Ustaz, iklan ke promosi? Tidak, iklan terang-terangan ini. Di mana Ustaz bajunya? Nanti silakan LK Premium. Biasanya nanti langsung komen di sini. Ya kan? Apapun profesimu, kau adalah reseller, ya. Coba bilang. Jadi ada di sini, di tangan, ada di sini. Ini panjang. Ini dulu teman-teman, desain yang bikin desain ini adalah mama kandung saya. Waktu saya dulu nikah sama Bunda Uung, itu jas saya warna putih, jas nikah saya warna putih. Terus di sebelah kanannya ada songket sambas begini. Nah, konsep ini saya pertahankan sampai sekarang untuk jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang kali. Ya, makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Jomblo mana bisa kayak gitu. Jadi ini adalah baju nikah saya tahun 2009 sama Bunda Uung. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi beliau. Ya kan? Nah, itulah saya abadikan konsepnya di baju LK Premium yang seri spesial black and white, hanya ada 2 warna, hitam dan putih. Nah, yang hitam nanti dipakai, yang jelas kalau mau tanya di mana, di apa, di LK Store, LK Premium. Ustaz, jualan di masjid? Saya nggak jualan, ngasih tahu baju ini. Kalau jualan tuh antum keluarkan duit, transaksi di dalam masjid itu ya nggak boleh. Saya ngasih tahu ini baju kita pakai untuk membela ibu-ibu juga yang di sana yang selama ini semenjak PPKM tak bisa jualan. Jadi baju ini antum beli sekaligus juga untuk mengangkat UMKM warga-warga sekitar yang mereka semuanya mengandalkan kekuatan tenaganya. Pakai tangan teman-teman. Salah aja satu benang nih, bes sangsut. Dan itu turun-temurun. Nah, kita pakai bajunya, dipakai sama ulama-ulama, dipakai sama ustaz-ustaz, dipakai untuk beramal soleh. Inilah LKM. Jadi bukan sekedar baju, tapi ada nilai dakwahnya, ada support kearifan lokal. Nanti hari ini pakai sambas, pucuk rebung, nanti pucuk pakis, nanti pucuk batu belah, batu tangkop, misalnya gitulah. Ya. Pucuk Bandung, ya. Jadi teman-teman semua, ini diniatkan untuk tadi saya bilang desainnya, ininya mengingat masa-masa saya dulu menikah. Baju saya waktu akad nikah itu masih ada tahun 2009, fotonya tuh masih ada jas putih, di sininya tuh ada ini. Jadi ini mudah-mudahan ada kebaikan, ya, ada kemaslahatan, dan ibu-ibu yang menenun baju ini tambah semangat. Nah, karena apa? Karena bajunya dipakai untuk beramal soleh. Yang pakai orang-orang baik, nanti orang-orang soleh yang ada di depan saya pakai, ya. Jadi niatkannya untuk nolong orang lain, niatnya dipakai untuk beramal soleh, dipakai untuk sholat Jumat, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan baju ini jadi wasilah kita dekat sama Allah.
Ya, begitu teman-teman. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak ya. Semoga selalu sehat, dijaga Allah. Dan kita doakan nih yang nyumbang pada pagi hari ini, semoga siapapun donatur, orang-orang baik, ada yang ngantarkan buah, ada yang ngantarkan makanan, ada yang menyiapkan makan. Semoga siapapun yang menyediakan makanan pada pagi hari ini dibalas Allah dengan balasan yang berlimpah. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Yang sedang sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang katanya nanti ada proses istrinya mau bersalin, semoga persalinan istrinya dilancarkan semua, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diberkahi Allah rezekinya, ya kan, dimurahkan rezekinya seluas-luasnya. Dan semua yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang sedang sedih semoga dibahagiakan, dan semoga kita semua bisa terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam amal soleh. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih Bang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.